Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. SMP kelas 9. Dengan materi pokok beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati, siswa diharapkan mampu mendefinisikan pengertian iman kepada qada dan qadar, mampu menyebutkan pembagian takdir mu'allaq dan takdir mubram, mampu membaca dalil tentang beriman kepada qada dan qadar serta menjelaskan dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya adalah pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada memiliki pengertian yaitu hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman di mana ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai kehendak iradahnya. Qada dan qadar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada dan qadar biasanya dikenal dengan istilah takdir. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rizki, mati, dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq secara bahasa adalah sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha dan hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contoh takdir mu'allaq adalah yang pertama yaitu kepandaian. Contoh yang kedua adalah kesehatan dan yang ketiga adalah kemakmuran. Yang kedua adalah takdir mubram. Secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram diantaranya adalah jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendek usia, kemudian api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, dan sebagainya. Kapan ajal menjemput dan di mana tempatnya semua sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, dan setiap umat manusia mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
Dan yang terakhir adalah dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu menenangkan jiwa. Dan yang kedua adalah senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan sifat optimis. Dan yang terakhir adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan pendidikan agama Islam tentang beriman kepada qada dan qadar. Bila banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap jaga kebersihan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.